pada kesempatan ini saya beri judul Blind Spot. Kita buka bersama dalam Lukas 6 ayat 41. Dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Kita mau pakai ayat ini untuk diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Perlunya kita melihat, mengerti, menilai diri kita sendiri. Karena jika kita tidak bisa melihat masalah apa yang ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa membantu orang lain dengan masalah mereka? Ya, di Johari Windows menunjukkan kalau ada 4 area dalam hidup kita. Kita lihat bersama. Yang pertama ada open area. Di open area ini, itu adalah area yang saya dan orang lain sama-sama tahu. Yang kedua, hidden area. Saya tahu itu, tetapi orang lain tidak tahu. Hidden area, tersembunyi. Lalu yang ketiga, yaitu blind area. Di blind area ini, saya tidak ketahui tentang itu, tetapi orang lain tahu tentang hal itu. Dan yang terakhir, unknown area, di mana informasi di area tersebut saya maupun orang lain sama-sama tidak ketahui hal itu. Ya, blind area, ya area yang saya tidak tahu tapi orang lain tahu, atau kita nanti sebutnya blind spot ini, dapat menciptakan banyak masalah dalam hidup kita. Tapi ada kabar baiknya. I can see yours, you can see mine. Saya bisa melihat milikmu, kamu bisa melihat milikku. I cannot see mine, you cannot see yours. Saya tidak bisa melihat milikku sendiri, dan kamu tidak dapat melihat milikmu sendiri juga. Blind spot saya adalah open area bagi orang lain. Setiap orang punya blind spot mereka. Tetapi blind spot saya bisa jadi adalah open area bagi orang lain. Ya, ini contohnya seperti ilustrasi supir truk dengan kenek. Seorang supir melakukan perjalanan jauh, ia akan didampingi dengan seorang kenek. Di mana kenek ini punya peran yang sangat penting untuk membantu supir, terutama saat melakukan perjalanan jauh melewati area-area yang sulit. Bahkan untuk parkir pun membutuhkan kenek. Ya, kenek ini bisa menjadi mata tambahan bagi supir yang membantu melihat blind spot. Saat melewati jalanan yang sempit atau ramai, blind spot. Saat melewati jalanan sempit atau ramai, kenek ini bisa mengamati kondisinya, memberitahu kepada supir jika ada halangan di kanan kiri. Lalu saat mundur atau kebutuhan untuk parkir, kenek bisa turun, bahkan memberikan arahan yang untuk belok kanan atau belok kiri atau bagaimana itu. Ya, selain itu, di Kejadian 27, diceritakan Ishak yang sudah tua, ia juga buta dan mengalami blind spot. Ya, Ishak meminta Esau berburu untuk menyiapkan makanan. Dan Ishak akan memberkati Esau. Tapi di saat itu juga Ribka mendengar hal itu dan meminta Yakub untuk melakukan apa yang Ishak perintahkan kepada Esau. Perintahkan untuk berburu dan membawa makanan itu kepada Ishak, agar dia diberkati sebelum Ishak mati. Ya, karena kondisinya Ishak yang buta, Ishak tidak bisa mengenali bahwa yang datang itu benar-benar Esau atau itu orang lain. Ia hanya mengandalkan perasaannya, ia mengandalkan pendengarannya saja. Ya, pada akhirnya ia salah orang. Ya, hal ini mengingatkan bahwa manusia, setiap kita punya blind spot dalam hidup kita. Di berbagai area hidup kita. Ya, oleh karena itu, carilah seseorang yang akan menolongmu, bukan untuk memanfaatkanmu. Tidak ada kepentingan pribadi.
Ya, kita perlu punya orang-orang ini dalam hidup kita. Kita perlu berkomunikasi aktif dengan mereka ini. Ya, siapakah itu? Yang pertama mentor, lalu komunitas yang baik, lalu Roh Kudus. Mentor adalah seseorang yang memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan yang untuk membantu perkembangan orang yang ia mentori. Ya, contohnya seorang atlet pasti punya mentor, punya coach. Bahkan coachnya bisa lebih dari satu di berbagai bidang sesuai keahlian masing-masing mentor itu. Lalu yang kedua, komunitas yang baik. Maksud saya bukan hanya komunitas yang memberikan pujian tanpa makna berarti, memberikan dukungan tetapi tanpa ada maknanya, tetapi komunitas yang anggotanya saling membantu satu sama dengan yang lain, yang melengkapi kekurangannya, melengkapi kelebihannya juga. Mereka bekerja sama untuk saling melengkapi untuk mencapai tujuan mereka bersama-sama. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus satu-satunya pribadi yang tahu semua area hidup kita. Roh Kudus penolong kita, pelindung kita, sahabat, dan penasehat kita. Ya, dalam menjalani hidup ini, setiap kita punya blind spot kita masing-masing. Oleh karena itu kita butuh mentor, kita butuh orang lain, kita butuh komunitas, orang yang bersedia menolong, menasihati, mengingatkan, bahkan bisa menegur kita jika kita punya hal yang salah, hal yang keliru. Bagian kita adalah kita perlu punya kerendahan hati untuk menerima setiap kritikan, setiap nasihat. Tentunya itu bisa menyelamatkan hidup kita. Izinkanlah orang lain itu bisa menjadi mata kita di area blind spot kita. Sehingga kita bisa memperluas open area kita. Dan kita bisa melihat apa yang tidak kita bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat dengan pandangan kita sendiri. Ya, percayalah, ketika kita mau belajar untuk terbuka menerima nasihat orang lain, kehidupan kita akan terus bertumbuh semakin baik, dan juga kita dapat membantu orang lain dengan lebih efektif lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.